Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya berharap kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Karena pada masa pandemi seperti ini, kesehatan adalah sangat penting sekali. Oke, untuk hari ini kita awali kegiatan kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk Bu Guru, juga untuk kalian semuanya. Ya, kita mulai. Kita membahas kembali tentang bimbingan dan konseling. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian bimbingan konseling dan tugas-tugas sebagai guru bimbingan konseling. Untuk kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang bimbingan konseling, yaitu tujuan kegiatan bimbingan konseling dan bidang-bidang bimbingan konseling. Di mana tujuannya adalah agar siswa mengetahui tujuan kegiatan bimbingan konseling dan juga siswa mengetahui bidang-bidang yang ada di dalam bimbingan konseling sehingga siswa mau memanfaatkan pelayanan guru bimbingan konseling atau guru pembimbing. Tujuan kegiatan bimbingan konseling itu 1. Membantu konseli agar dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan di masa yang akan datang. Nah, istilah konseli di sini adalah kata lain dari siswa. Siswa itu kalau di dalam bimbingan konseling disebut dengan konseli. Nah, tujuan bimbingan konseling apa? 1, yaitu tadi merencanakan kegiatan penyelesaian studi. Jadi nanti kalian itu akan merencanakan sekolah di mana. Nah, ini biasanya ada kaitannya dengan pekerjaan. Jadi merencanakan kalian nanti akan sekolah di mana, kemudian akan bekerja di mana. Ini tujuan dari kegiatan bimbingan konseling yang pertama. Tujuan bimbingan konseling yang kedua adalah membantu konseli agar dapat mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. Nah, ini kaitannya dengan kelebihan seseorang. Jadi setiap anak itu punya kelebihan, punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, di sini tujuan kegiatan bimbingan konseling yaitu tadi membuat atau mengembangkan potensi atau kelebihan yang dimiliki oleh siswa agar berkembang seoptimal mungkin. Jadi nanti bisa ditunjukkan dengan baik. Tujuan kegiatan bimbingan dan konseling yang ketiga yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Jadi, tujuannya kegiatan bimbingan konseling itu apa? Supaya kalian bisa menyesuaikan diri. Seperti kemarin kalian sudah berkenalan dengan teman, berkenalan dengan guru. Nah, itu tujuannya adalah kalian agar bisa menyesuaikan dengan keadaan kelasmu. Juga bisa menyesuaikan dengan kondisi setiap guru. Di samping itu juga kalian nanti bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Dan nanti kalian juga bisa merencanakan penyesuaian diri nanti pada saat kalian bekerja nanti kalau sudah dewasa. Tujuan kegiatan bimbingan dan konseling yang keempat adalah membantu konseli dapat mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Nah, di sini tujuan bimbingan konseling yang paling penting ini. Jadi membantu kalian agar bisa mengatasi hambatan-hambatan atau kesulitan. Kalau kalian mengalami kesulitan di dalam belajar,
silakan kalian nanti bisa datang ke ruang BK. Kalian tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan kamu, silahkan nanti kalian berhubungan dengan BK. Kemudian juga dengan masyarakat, karena nanti kalian akan di samping di sekolah, kalian juga akan berhadapan dengan masyarakat. Semakin besar, semakin dewasa, seorang akan mengalami suatu masalah yang lebih kompleks. Nah, kalau kalian mengalami suatu kesulitan, nah ini di sini kalian bisa memanfaatkan layanan BK sehingga kalian merasa terbantu untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang kamu alami. Bidang bimbingan dan konseling. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas adalah tentang materi-materi apa sih yang akan dibahas di dalam bimbingan konseling, atau masalah-masalah apa sih yang bisa dibawa ke bimbingan dan konseling. Nah, ini nanti akan dibahas di sini. Bidang bimbingan. Oke, kalau tadi tujuan bimbingan ada 4, sekarang kita bahas tentang bidang bimbingan. Bidang bimbingan pun juga ada 4. Yang pertama adalah bidang bimbingan pribadi, yaitu bidang bimbingan yang meliputi pemantapan keimanan, potensi diri, bakat minat, pemahaman kelemahan diri, kemampuan pengambilan keputusan sehingga dapat merencanakan kehidupan yang sehat. Pemantapan keimanan ini berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam, nanti akan dimantapkan keislamannya. Bagi yang agama yang non-Islam, nanti juga akan diberi kemantapan di bidang keimanannya. Ini bukan berarti bututi guru agama, ya, tetapi keimanannya yang dimantapkan. Potensi diri. Jadi di sini di dalam bimbingan konseling akan dibahas tentang potensi diri atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu apa saja. Nanti kalian bisa menemukan potensi-potensi yang ada pada diri masing-masing. Bakat dan minat. Di dalam bimbingan konseling nanti akan dibahas tentang bakat dan minat secara umum. Jadi dengan membahas secara umum, nanti kalian bisa menemukan bakat dan minatmu masing-masing. Karena setiap orang, setiap manusia itu punya bakat dan minat masing-masing. Bu Guru nanti akan memberikan tentang materi-materi tentang bakat minat, kemudian kalian bisa menentukan, oh ternyata saya itu punya bakat ini, ternyata saya itu punya minat apa. Pemahaman kelemahan diri. Jadi ini nanti di dalam bimbingan konseling akan dibahas tentang apa sih kelemahan kita itu punya kelemahan apa, sehingga kita bisa memahami kondisi kita sendiri. Sehingga kalau kita mengalami kelemahan, kita akan tahu kita harus bagaimana dengan kelemahan kita. Kita tidak terpuruk dengan keadaan kelemahan yang ada pada diri kita. Kita akan bangkitkan semangat dengan tanpa melihat kelemahan yang ada pada diri kita. Di samping kelemahan, setiap manusia pasti punya kelebihan. Dan kelebihan inilah yang akan kita pacu untuk menentukan atau untuk mengambil tindakan agar mampu mengambil keputusan. Jadi kita membangkitkan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Bidang bimbingan yang kedua adalah bidang bimbingan sosial, yaitu bidang yang meliputi kemampuan berkomunikasi, berargumentasi, bertingkah laku sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di rumah dan masyarakat. Komunikasi. Setiap manusia apabila berhubungan dengan orang lain pasti akan membutuhkan komunikasi. Tanpa komunikasi kita tidak akan bisa memahami orang lain dengan baik, sehingga bisa menimbulkan suatu yang disebut dengan miskomunikasi, di mana miskomunikasi itu nanti akan menimbulkan
efek yang tidak baik. Kalau sekarang, komunikasi kita dengan menggunakan WA, dengan menggunakan suara, dengan menggunakan video. Nah, nanti kalau kita tetap muka, komunikasi kita otomatis dengan menggunakan offline. Kalau sekarang online, kalau nanti kita tatap muka namanya offline. Di dalam komunikasi itu akan timbul pertanyaan, juga akan timbul jawaban. Nah, itu akan terjadilah suatu tanya jawab sehingga beradu argumentasi, sehingga nanti akan timbul pemahaman-pemahaman. Kalau kita bertanya boleh-boleh saja, kita menjawab boleh-boleh saja, tapi dengan menggunakan bahasa yang bagus, sehingga nanti akan timbul pemahaman di antara warga SMP Negeri 3 Kalibagor, di antara dengan masyarakat, nanti akan timbul pemahaman, sehingga nanti kita tidak terjadi salah paham. Tidak seperti ini nanti jadinya, ya. Kalau kita terjadi komunikasi yang baik, argumennya yang baik, hubungan baik, tidak akan terjadi hal-hal yang seperti gambar ini. Yang terjadi seperti ini, ya. Hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, juga saling menghormati sesama teman. Sama teman bisa saling menghormati, jadi nanti kalau di dalam kelas kalian saling menghormati, nanti hubungan jadi enak, jadi komunikasi jadi enak, suasana kelas jadi enak, nanti kalian betah berada di sekolah. Kadang-kadang komunikasi bisa mengakibatkan hal yang seperti ini, hanya terpancang pada satu orang, 2 orang saja. Nah, ini tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah kalian berteman sebanyak-banyaknya, kalian mencari teman, mencari saudara yang sebanyak-banyaknya, sehingga kalian bisa menambah pengalaman, bisa pintar bergaul dengan orang lain, sehingga kalian tidak hanya terpaku pada satu orang saja. Ini harapan kita. Jadi, diharapkan kalian selama di SMP 3 Kalibagor, kalian diharapkan konsen pada belajar, tidak pada hal-hal yang lain. Bidang bimbingan yang ketiga adalah bidang bimbingan belajar. Adalah bidang bimbingan yang meliputi pemantapan sikap, kebiasaan belajar yang efektif, penguasaan materi, program belajar di sekolah sesuai dengan kondisi psikis, sosial, budaya yang ada di masyarakat. Yang dibahas di dalam bimbingan konseling yaitu masalah-masalah tentang belajar. Bagaimana cara belajar yang efektif, bagaimana cara belajar yang efisien, sehingga kita mudah untuk memahaminya. Kalau kalian mengalami kesulitan belajar, nah ini bisa menghubungi guru BK, bisa melalui WA, bisa melalui komunikasi yang lain, sehingga nanti kalian tidak mengalami kesulitan. Tapi perlu diingat di sini, kalau kalian mengalami kesulitan di matematika, bukan berarti Bu Guru akan mengajari matematika, tidak. Tetapi yang diajarkan adalah cara belajarnya. Bukan matematikanya, tetapi cara belajarnya. Kalau matematikanya ya tanya kepada guru matematika. Kalau mengalami kesulitan bahasa Inggris, tanyanya kepada guru bahasa Inggris. Guru BK itu mengajari atau membantu cara belajarnya. Ini yang perlu saya tekankan. Jadi yang saya tekankan di sini adalah cara belajarnya, bukan materinya. Bidang bimbingan yang keempat adalah bidang bimbingan karir. Adalah bidang bimbingan yang meliputi pemantapan, pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan dan dipilih.
Bidang bimbingan ini berkaitan dengan sekolah lanjutan. Jadi nanti kalian sebelum berkarir atau sebelum bekerja, kalian akan menentukan sekolah lanjutan. Ini termasuk bimbingan karir. Nanti kalian akan melanjutkan ke sekolah mana, di SLTA mana, ke SMA atau SMK. Yang dibahas di dalam bimbingan konseling adalah jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan itu bermacam-macam, banyak sekali. Ini salah satunya adalah sebagai petani, pegawai kantor. Nanti akan dibahas apa syarat-syaratnya untuk menjadi pegawai kantor. Ada yang ingin jadi dokter? Nanti akan dibahas syarat-syaratnya untuk menjadi dokter itu apa. Ingin jadi insinyur? Nanti ada syarat-syaratnya. Kalau sekarang namanya bukan insinyur, tapi sarjana teknik. Yang jelas di dalam bimbingan konseling pada bidang bimbingan karir adalah tentang kerja. Dan syarat sekolahnya apa, itu nanti yang kita bahas. Dan perlu diingat, sekarang ini banyak tenaga kerja yang ada di Indonesia, banyak orang yang mencari pekerjaan. Jadi kalian nanti semakin tahun akan semakin banyak persaingan. Jadi mulai dari sekarang kalian harus mempersiapkan semuanya dengan baik supaya nanti kalian menjadi seorang ahli yang benar-benar ahli, sehingga nanti mudah untuk bekerja. Syukur-syukur kalau kalian bisa menciptakan pekerjaan. Silahkan sekali lagi dibaca. Ya, mungkin kalian tersenyum, tapi kenyataannya seperti itu. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain, tidak bisa mengandalkan yang lain. Kita bekerja keras untuk diri kita sendiri, dan semuanya kita landasi dengan lillahi ta'ala. Demikian anak-anak, sementara itu dulu, ini masih bersambung lagi. Minggu depan masih kita membahas tentang bimbingan dan konseling, supaya kalian tahu. Sekali lagi tujuan saya memberikan materi bimbingan konseling adalah agar kalian mau memanfaatkan pelayanan bimbingan konseling yang ada di SMP Negeri 3 Kalibagor. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.